Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rezky Yunita dari Prodi Manajemen kelas 09 dengan NIM 2413100025. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat atau kepribadian dari Muhammadiyah. Teman-teman, tahu gak sih apa itu sifat atau kepribadian dari Muhammadiyah? Sifat atau kepribadian dari Muhammadiyah ini dapat didefinisikan sebagai ciri khas yang mencerminkan watak, perilaku, dan sikap warga Muhammadiyah dalam berpikir, beramal, serta berjuang dalam ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, serta diwujudkan dalam amal nyata untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kepribadian Muhammadiyah ini akan menjadi pembingkai dan menjadi kerangka berpikir, bahkan menjadi ciri khas tindakan baik dalam berorganisasi, berkeumatan, dan berkebangsaan. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Ada 10 sifat atau kepribadian Muhammadiyah yang dikutip oleh Haidar Nasir. Nah, yang pertama, Muhammadiyah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Nah, jadi Muhammadiyah ini kemanapun harus membawa damai dan menciptakan damai dan juga kesejahteraan untuk membawa masyarakat sejahtera. Artinya, masyarakat dapat menikmati hidupnya, mendapatkan rezeki yang baik, tapi juga membawa kemanfaatan. Jadi, di mana-mana warga Muhammadiyah juga harus peduli pada peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, Muhammadiyah ini organisasi yang memperbanyak teman dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Nah, teman-teman, ukhuwah Islamiyah ini adalah tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Jadi, satu musuh saja sudah sesak dunia ini. Maka jangan senang punya banyak musuh. Biarpun berbeda paham di internal umat Islam, di kubu bangsa, kita harus tetap mengamalkan ukhuwah Islamiyah dan meminimalisasi lawan. Inilah kepribadian Muhammadiyah. Yang ketiga, Muhammadiyah termasuk para pimpinan, kader, anggota itu harus tetap lapang dada. Nah, lapang dada yang dimaksud itu adalah lapang hati. Jika ada yang mencerca, jangan emosi. Kalau ada yang menanamkan hal yang tidak baik, kita harus memberi teladan. Luas pandangan dengan tetap memegang teguh ajaran Islam. Artinya, lapang hati dan luas pandangan harus tetap dalam koridor Islam, tetapi pemahaman keislamannya juga harus diperluas. Yang keempat, Muhammadiyah ini organisasi agama yang bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, teman-teman, di sini ada cerita tentang kepribadian Muhammadiyah. Kenapa tahun 1962 lahir? Karena saat itu Muhammadiyah beririsan dengan partai politik Masyumi. Lalu setelah Masyumi dibubarkan, ada persoalan di mana Muhammadiyah ini ikut terbawa konflik politik dan orang-orang yang ada di parpol saat itu kembali ke Muhammadiyah dengan cara politik dan mengurus Muhammadiyah dengan cara parpol. Maka lahirlah kepribadian ini untuk menegaskan bahwa kita ini bersifat keagamaan dan kemasyarakatan, tetapi kita menghargai perjuangan politik supaya kita tetap jadi partisan. Nah, ada contoh, misalkan besok pemilu 2026, boleh ada kecenderungan memilih dan memang harus memilih yang berdasarkan kemaslahatan umum dan menjaga kedaulatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi, Muhammadiyah tidak boleh anti hukum, apalagi sampai alergi terhadap falsafah. Kalau ada peraturan dan sebagainya yang kita pandang tidak sejalan dengan kepentingan umat, rakyat, bangsa, kita bisa
beri masukan dan koreksi agar ketentuan itu sejalan. Bahkan dalam Pancasila kita sudah punya konsep Darul Ahdi wa Syahadah, jadi jangan terbawa arus. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Amar ma'ruf nahi munkar itu jangan tersirat sendiri-sendiri. Amar ma'ruf nahi munkar itu bentuk dari dakwah. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud Islam. Maka kita harus menciptakan perdamaian dan pembangunan Islam. Itulah yang disebut dengan karakter Muhammadiyah. Yang kedelapan, kerja sama dengan golongan Islam manapun dan juga usaha menyiarkan dan mengamalkan Islam serta membela kepentingannya. Jadi, kita harus berukhuwah Islamiyah. Memang kita ada perbedaan mazhab, pandangan. Jangan sampai kita bermusuhan gara-gara itu. Namun, kita juga berharap orang lain terhadap kita juga bertasamuh atau menghargai perbedaan. Misalnya, perbedaan puasa, Idul Fitri, Idul Adha. Jangan sampai perbedaan itu membuat ramai dan bertengkar. Untuk itu, Muhammadiyah mengusulkan kalender Hijriyah Internasional agar hari itu pasti. Yang kesembilan adalah membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil, makmur yang diridhoi Allah. Artinya, jika kita ikut terlibat dalam pembangunan negara itu, kepribadian Muhammadiyah ini memang sudah ada sejak zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Misalnya dalam pemilu yang dipilih tidak jadi. Kita harus konstitusional, namun kita hormati dan harus tetap berkomunikasi, membantu dengan pemerintah dan bekerja sama dengan golongan lain. Tentu kita tetap kritik dan memberi masukan. Itulah prinsip yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Yang terakhir, Muhammadiyah ini bersifat adil dan korektif di dalam dan keluar dengan bijaksana. Jadi Muhammadiyah ini membuka ruang untuk kritik baik ke dalam bagi tubuh kita, termasuk di amal usaha kita. Harus ada kritik, karena dengan kritik akan ada perbaikan. Tetapi bagi yang mengkritik juga harus dengan argumen, berdasarkan data, jangan menghujat, dan juga ada usaha memberi solusi. Tapi juga harus adil, proporsional, dan ada tempatnya. Ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi sifat atau kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama, ajaran Islam yang murni. Ajaran Islam yang murni ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah berkepribadian berdasarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah faktor utama yang membentuk karakter religius, berakhlak, dan menjauhi bid'ah serta kufarat. Yang kedua, pemikiran pembaruan atau yang disebut dengan tajdid. Gerakan Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pembaruan Islam. Karena itu, kepribadiannya bersifat dinamis, modern, dan terbuka terhadap kemajuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, semangat amar ma'ruf nahi munkar. Faktor ini menjadikan Muhammadiyah memiliki kepribadian yang aktif, peduli sosial, dan berorientasi pada perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang keempat, nilai-nilai keikhlasan dan pengabdian. Gerakan ini dibangun oleh semangat ikhlas beramal, artinya bekerja dan berjuang karena Allah, bukan untuk keuntungan pribadi. Hal ini membentuk pribadi warga Muhammadiyah yang tulus, disiplin, dan berjiwa pelayanan. Yang kelima, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Fokus Muhammadiyah pada bidang pendidikan turut membentuk sifat intelektual, rasional, dan terbuka terhadap pengetahuan. Warga Muhammadiyah ini dikenal berpikir logis dan ilmiah dalam memahami agama maupun kehidupan sosial.
Yang keenam, kemandirian dan kerja keras. Jadi sejak awal berdiri, Muhammadiyah ini menekankan pentingnya berdikari dan berusaha sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain. Hal ini melahirkan kepribadian yang mandiri, ulet dan produktif. Dan yang terakhir, kepedulian sosial dan kemanusiaan. Dengan banyaknya amal usaha di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, faktor ini dapat membentuk kepribadian yang peduli, dermawan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Jadi, secara keseluruhan, faktor pembentuk sifat atau kepribadian Muhammadiyah adalah perpaduan antara ajaran Islam yang murni, semangat pembaruan, pendidikan, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial yang dimana menjadikan warganya adalah jiwa yang religius, modern, mandiri, dan peduli terhadap umat. Jadi pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa sifat atau kepribadian Muhammadiyah ini mencerminkan gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam agar terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah memiliki kepribadian yang berjiwa Islam, keimanan, ilmu pengetahuan, dan amal nyata dalam kehidupan. Nah, gerakan ini menjunjung tinggi kemurnian tauhid, beramal sosial untuk kemaslahatan umat, serta bersikap toleran atau bertasamuh terhadap perbedaan. Selain itu, Muhammadiyah bersifat dinamis dan terbuka terhadap pembaruan atau yang disebut dengan tajdid yang tidak menyimpang dari ajaran Islam, serta meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam setiap tindakan. Nah, jadi dengan demikian, kepribadian Muhammadiyah ini menggambarkan umat Islam yang berilmu, berakhlak mulia, dan berperan aktif dalam memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa sesuai tuntunan Islam. Sekian dari saya, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.